Terima kasih Dr. Rita untuk introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Unit Layanan Disabilitas Pendidikan Jakarta Barat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ya. Jadi saya tidak ngasih kuliah, hanya berbagi saja ya tentang apa sih anak berkebutuhan khusus itu dan bagaimana cara mengenali dan bagaimana cara penanganannya ya, walaupun mungkin tidak secara mendetail ya. Boleh lanjut slide berikutnya. Ya, saya akan membawakan mengenai deteksi dini dan tips penanganan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini adalah definisi dari anak berkebutuhan khusus, yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya ya, dan tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Nah, yang disebut anak berkebutuhan khusus ini antara lain adalah anak dengan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan anak yang kesulitan bersosialisasi. Ini adalah definisi dari yang termasuk dalam ABK. Ya. Nah, ini saya cari ya, ternyata memang sudah ada pedoman umumnya ya, penyelenggaraan pendidikan inklusif dan juga panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, dan saya lihat juga cukup lengkap ya isinya ya, dan ini tentu bagus sekali, satu kebijakan yang harus didukung oleh kita semua karena anak-anak berkebutuhan khusus ini juga punya hak untuk mendapatkan dan pendidikan yang umum dan bergaul dengan anak-anak yang lain ya, dan ini tentu sangat ideal dan harus kita dukung sepenuhnya. Ya, slide berikutnya. Nah, tetapi dalam praktek saya sehari-hari sebagai seorang dokter anak maupun dokter saraf anak, ini adalah problem yang kerap saya jumpai ya di praktek sehari-hari. Jadi kalau sudah tahun ajaran baru, penerimaan siswa baru atau terima rapot semester, biasanya banyak tuh sekolah-sekolah yang mengirim ke saya gitu untuk dilihat ya. Nah, ini adalah beberapa problem di lapangan yang saya tangkap ya dalam program kelas inklusi ini ya. Tentu kita mengerti bahwa jumlah murid dalam kelas di sekolah umum itu sangat banyak ya, terutama sekolah negeri yang bisa sampai 30 sampai 40 per kelas. Kemudian juga mungkin tidak semua sekolah, sistem guru, murid maupun orang tua murid yang siap dengan kondisi seperti ini. Sehingga anak-anak tersebut sepertinya dibiarkan saja ya tanpa ada program, tanpa pendekatan khusus ya, dan ya udah dibiarin gitu aja gitu karena mungkin juga nggak tahu mesti diapain gitu ya. Dan anak-anak ini juga kadang juga tetap dinaikkan kelasnya gitu ya. Jadi saya beberapa kali menemukan di Tangerang itu anak sudah kelas 3 SD, 4 SD tapi tetap belum bisa membaca ya. Nah, ada lagi mungkin bullying dari murid lain dan stigma yang melekat pada anak tersebut ya, anak ABK. Dan inilah ada juga sekolah-sekolah yang meminta orang tua untuk membawa anak ke klinik tumbuh kembang. Anak ini sebetulnya problemnya apa ya dan bagaimana penanganannya ya. Jadi kalau sudah saya melakukan asesmen, diagnosis, biasanya saya juga memberikan saran-saran apa yang harus dikerjakan untuk menolong anak ini di kelas-kelas inklusi tersebut. Dan bahkan saya juga punya pasien yang anak tersebut akhirnya diminta untuk mengundurkan diri ya karena sekolah tidak bisa lagi menangani anak tersebut ya. Jadi memang kasihan ya anak-anak ABK ini ya di sekolah inklusi. Dan yang perlu dipahami adalah tidak semua ABK ini dapat diterima di sekolah umum dalam kelas inklusi. Artinya juga kita mesti melihat dulu ya apakah dia bisa digabungkan di sekolah umum atau tidak ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah problem pada anak ABK tersebut ya. Kalau anak tunarungu dan tunanetra rasanya sekarang sih sudah tidak banyak masalah ya karena ada sekolah khusus, demikian juga dengan anak-anak tunarungu sangat terbantu dengan adanya alat bantu dengar, implan koklea, juga anak tunanetra juga dengan huruf braille sehingga terutama anak-anak tunarungu ini juga pasien-pasien saya juga banyak yang bisa ikut di sekolah umum ya. Nah, kemudian tunadaksa. Nah, ini keterbatasan fisik ya, seperti contohnya pada anak-anak dengan cerebral palsy atau anak-anak dengan problem muskuloskeletal ya, karena beberapa hal maka dia terjadi kelumpuhan.
Nah, anak-anak ini akan mengalami kesulitan beraktivitas ya, seperti misalnya naik turun tangga, berolahraga, menulis ataupun menggambar ya. Nah, kalau problem pada anak tunagrahita ini tentu sangat tergantung dari derajat intelektualnya ya. Jadi kalau dia masih termasuk yang borderline, itu sebetulnya masih dapat mengikuti pelajaran dengan pendampingan khusus tentunya ya. Nah, kemudian tunalaras. Jadi tunalaras ini adalah anak-anak dengan problem sosial ya. Dia selalu punya problem dengan anak lain. Biasanya anak ini dilabel dengan anak yang sulit, nakal dan sebagainya ya. Lanjut. Nah, ini kesulitan belajar spesifik ya. Nah, jadi sekarang ini banyak sekali anak didiagnosis dengan disleksia ya, yang termasuk salah satu gangguan belajar spesifik ya. Jadi selain disleksia ini, dia juga ada juga yang disgrafia ya, kesulitan nulis atau diskalkulia, kesulitan menghitung. Nah, biasanya kalau untuk mata pelajaran lain dia tidak ada kesulitan, tapi ketika dia harus membaca, menulis dan berhitung baru ada kesulitan ya. Nah, kemudian yang kerap juga anak-anak yang dimasukkan dalam sekolah inklusi ini adalah dengan problem perilaku atau problem interaksi sosial ya atau komunikasi. Nah, ini biasanya anak-anak dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, anak autis spectrum disorder maupun social communication disorder. Nah, biasanya anak-anak ini terutama pada ADHD ya, tidak bisa diem, sulit fokus ya. Nah, kalau anak ASD itu biasanya juga anak yang sulit berteman dan asik sendiri ya. Atau anak social communication disorder biasanya juga dia bicara dengan topik yang itu-itu saja atau tidak dapat mengikuti alur pembicaraan ya seperti sebagaimana anak seusianya gitu ya. Nah, kemudian yang lain adalah anak dengan gangguan kesehatan. Nanti biasanya anak-anak dengan penyakit kronis di mana dia menjadi sering absen dan sering juga ada keterbatasan melakukan aktivitas fisik. Dan anak-anak ini juga rentan terkena infeksi, rasa depresi maupun kecemasan. Dan yang terakhir adalah anak berbakat ya. Jadi belakangan ini sudah mulai banyak juga nih yang datang ke klinik tumbuh kembang saya ya. Anak berbakat ini juga bukan tanpa masalah gitu ya. Jadi dia kerap cepat bosan gitu ya. Atau keluar kelas saja gitu ya, atau jahil sama temen. Kemudian juga banyak bertanya ya, dan kadang tidak mau mengikuti aturan karena dia tidak mau dilarang tanpa penjelasan ya. Ini adalah problem pada anak-anak tersebut. Ya, slide berikutnya. Nah, kita bicara satu persatu ya. Oke, sekarang tentang tunagrahita atau ya disebut juga sebagai disabilitas intelektual. Nah, ini dapat dikenali secara fisik seperti pada sindrom Down, bisa juga tidak ya. Banyak juga non-sindrom yang ternyata mengalami disabilitas intelektual. Anak-anak begini biasanya memerlukan waktu yang lebih lama untuk mempelajari sesuatu hal yang baru atau perlu pengulangan. Udah diajarin nanti sebentar lupa lagi ya. Dan terkadang juga bantu dirinya belum mandiri. Dan anak-anak ini juga kerap terdapat riwayat keterlambatan perkembangan ya. Jalannya telat, bicaranya juga telat ya. Jadi kalau curiga anak-anak seperti ini maka kita harus tanyakan riwayat perkembangannya. Nah, anak-anak ini juga kadang mempunyai problem perilaku dan komunikasi juga karena ketidakmampuannya ya. Jadi anak tunagrahita yang tantrum, nggak mau sekolah, kemudian juga menyendiri ya karena tahu bahwa dirinya tidak sama dengan anak-anak yang lainnya ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini bagaimana kita menghadapi ya. Sebetulnya untuk anak-anak tunagrahita ini kita harus lebih dahulu mengetahui tingkat IQ-nya ya, karena yang masih bisa mengikuti sekolah umum tentunya dengan pendampingan adalah anak-anak dengan IQ yang borderline ya. Dan juga anak-anak yang kemampuan bantu dirinya sudah bisa mandiri ya, jadi activity daily living-nya sudah bagus. Kemudian juga sebaiknya jumlah murid itu tidak banyak ya, sehingga guru juga mempunyai kesempatan yang cukup untuk mendampingi anak ini, atau kalau perlu juga ada shadow teacher. Nah, ini juga perlu pendampingan untuk memahami pelajaran atau hal baru, dan juga kita menetapkan target yang tidak sama dengan anak lain ya, tentu harus ada penyesuaian. Dan anak-anak seperti tunagrahita ini juga kita harus bantu untuk bersosialisasi dengan anak lain ya, karena kadang-kadang mereka tidak dapat mengikuti alur percakapan ya. Kadang-kadang juga anak dengan tunagrahita ini kemampuan berkomunikasinya juga masih terbatas ya, jadi kita perlu dampingi. Nah, yang kedua adalah tunadaksa. Nah, kalau ini memang
anak-anak yang biasanya memerlukan alat bantu ya untuk melakukan aktivitas motorik kasar maupun halus ya. Jadi terutama pada keterbatasan aktivitas fisik dan gangguan gerak. Nah, tadi biasanya pada anak-anak dengan cerebral palsy atau problem muskuloskeletal. Nah, anak-anak seperti ini juga bisa disertai problem lain ya, seperti problem penglihatan, pendengaran, kognitif maupun bicara. Dan apakah bisa mengikuti kelas inklusi tentu tergantung dari klasifikasi berat atau ringannya penyakit dan adakah problem lain ya. Jadi kalau tanpa problem lain apalagi kognitifnya bagus tentu bisa mengikuti kelas inklusi ya, seperti pada cerebral palsy yang diplegi yang dia hanya keterbatasan pada tungkai bawah dan dia bermobilitasnya dengan kursi roda, anak-anak begini biasanya juga bicaranya normal, kecerdasannya juga baik ya, jadi bisa mengikuti pelajaran. Ya. Nah, ini bagaimana tipsnya? Ya, biasanya dia memerlukan kelas yang di lantai bawah tentu ya, yang memudahkan, kemudian juga anak ditempatkan di kelas yang memudahkan pergerakan ya, dan dia mungkin memerlukan alat bantu untuk melakukan tugas menulis, menggambar, makan dan sebagainya ya. Dan mungkin juga perlu modifikasi tugas, misalnya kalau ada kesulitan menulis maka kita bisa membantu menulis jawaban diganti dengan memakai komputer tentunya ya. Nah, anak-anak ini yang tanpa problem kognitif tentu bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Demikian juga anak-anak yang saya punya pasien habis operasi tumor otak ya waktu umur 3 tahun. Sekarang dia sudah di kelas 2 SD dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Dia hanya keterbatasan fisik saja dan komunikasinya agak terlambat tapi bisa bersekolah umum ya. Ya, lanjut. Nah, yang ketiga adalah gangguan belajar spesifik ya. Nah, ini juga banyak nih sekarang ya didiagnosis. Tapi yang perlu dipahami adalah pada anak gangguan belajar spesifik seperti disleksia, disgrafia maupun diskalkulia ini sebetulnya syaratnya adalah dia IQ-nya harus normal ya. Jadi ini adalah specific learning disorder. Jadi dia keadaan sulit membaca, menulis dan sulit menghitung ini bukan disebabkan oleh penyakit lain atau bukan juga disebabkan karena IQ-nya yang di bawah normal ya. Jadi kita harus berhati-hati juga mengatakan seorang anak disleksia ya. Jadi kalau anak dengan disabilitas intelektual kita tentu tidak bisa bilang dia disleksia, disgrafia dan diskalkulia karena memang IQ-nya sudah di bawah normal ya. Jadi inilah kita harus berhati-hati dalam memberikan diagnosis ya. Ya, lanjut. Nah, ini adalah kriterianya ya. Jadi kalau disleksia itu kesulitan atau ketidakmampuan untuk memperhatikan, memikirkan, dan bekerja dengan suara individu dalam kata-kata. Ya, biasanya anak-anak ini dia bisa baca, tapi belum tentu paham. Atau kalau pelajaran mendikte akan kesulitan ya, karena dia tidak bisa mengenali suara dan menerjemahkannya dalam bentuk tulisan ya. Nah, dia juga tadi ya kesulitan dengan kesulitan mendeteksi dan membedakan perbedaan fonem atau suara ucapan. Kemudian juga kesulitan dengan kata decoding, kelancaran membaca, tingkat membaca, intonasi membaca, ejaan, kosakata maupun pemahaman dan ekspresi dalam membaca ya. Nah, anak-anak dengan riwayat keterlambatan bicara pada usia sekolah, pada usia SD itu kadang-kadang juga memperlihatkan gejala seperti anak-anak disleksia ini ya. Mereka bisa baca lancar, tapi kadang tidak memperhatikan tanda baca, intonasi dan belum tentu mengerti ya apa yang dia baca. Nah, kemudian disgrafia ini sih agak agak lebih jarang dibandingkan disleksia ya. Ini biasanya kita amati pada anak-anak di mana dia kalau nulis itu pegangan pensilnya terlalu kuat atau posisi tubuhnya tidak tepat dan dia biasanya juga lambat dan cepat lelah dalam menulis, menghindari tugas menulis atau menggambar ya. Kemudian kesulitan menulis atau menggambar pada garis atau margin dan membentuk huruf serta mengatur jarak antar huruf ya. Kemudian juga kesulitan mencatat pikiran yang sudah ditulis, struktur sintaks dan tata bahasanya. Kemudian juga kesenjangan yang besar antara gagasan dan pemahaman tertulis dan ditujukan melalui ucapan. Ya, ini adalah disgrafia. Sedangkan diskalkulia adalah kesulitan dalam menghitung, mempelajari fakta jumlah dan melakukan perhitungan matematik. Dan biasanya ada kesulitan dengan pengukuran, menjelaskan waktu, menghitung uang dan menghitung jumlah kuantitas.
dan juga ada masalah dalam matematika dasar dan strategi pemecahan masalahnya ya. Dan ini juga kalau diskalkulia lebih sedikit dibandingkan disleksia. Ya, nah tipsnya adalah, nah ini memang memerlukan pendekatan atau cara belajar yang khusus ya. Mungkin teman-teman dari pendidikan khusus maupun pedagogi lebih memahami ya. Dan biasanya juga memerlukan terapi. Dan anak-anak ini dalam hal lain ya biasa-biasa aja, normal-normal saja ya, bisa berkomunikasi, bisa beraktivitas seperti anak-anak lainnya. Ya, selanjutnya. Nah, tunalaras ya, tunalaras ini pasca pandemi ini agak banyak ya saya temukan ya. Jadi problem suatu kondisi yang termasuk bisa juga pada anak berkebutuhan khusus atau disabilitas dengan gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku ya. Anak tunalaras ini sering disebut sebagai anak yang nakal, padahal kondisi ini sangat berbeda karena mereka cenderung memiliki sikap yang berlainan dengan anak seusianya ya. Nah, kadang disebut juga sebagai anak tuna sosial atau behavioral disorder, emotional disturbance atau maladjusted children, yang mana tingkah laku mereka bertentangan dengan norma-norma masyarakat ya. Jadi ini sangat tergantung juga dari lingkungan ya, demikian juga dengan pengasuhan di keluarga. Jadi kita harus memenyampaikan riwayatnya itu bukan cuma pada anak, tetapi juga bagaimana pengasuhan di keluarga dan lingkungannya ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini biasanya karena mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku, anak tunalaras ini akan sulit untuk menyesuaikan diri mereka terhadap lingkungan, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat ya. Selalu ada aja yang tidak sesuai dengan mereka gitu ya. Nah, hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengendalikan emosinya dengan baik, sehingga anak tunalaras sering mengalami permasalahan atau konflik dengan orang lain, bahkan dirinya sendiri ya. Jadi ada beberapa persen anak ADHD yang pada kehidupan pada usia selanjutnya akan memperlihatkan gejala seperti ini ya, yang kita sebut sebagai conduct disorder maupun oppositional disorder. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah ciri-cirinya ya. Ini suka berkelahi, memukul, menyerang temannya, pemarah atau sebaliknya mencari perhatian dan pamer, tidak ikut aturan, suka merusak barang milik orang lain maupun milik sendiri, berperilaku tidak sopan maupun kasar, kemudian sulit bekerja sama, tidak memiliki rasa perhatian, kemudian juga suka gelisah, pembolos, dan suka merebut milik orang lain, suka mengganggu, cemburu, menggoda, dan pengacau, atau tidak mengaku kesalahan dan suka menyalahkan orang lain. Atau bisa juga suka mengancam, menggertak, atau berbohong ya. Jadi pada anak-anak ADHD juga pada usia selanjutnya bisa memperlihatkan gejala seperti ini ya. Jadi termasuk dalam perilaku yang antisosial disebut ya. Ya, lanjut. Nah, ini tentu tipsnya anak-anak seperti ini memerlukan pendekatan yang komprehensif ya. Jadi kalau saya punya pasien datang dengan problem perilaku seperti ini nih, satu pasien saya bisa 1 jam sendiri ya, karena saya harus melihat bagaimana dia di rumah, bagaimana di pengasuhan dari orang tua dan keluarga besar, demikian juga dengan lingkungan, kesehariannya dia seperti apa ya. Jadi kita harus melihat dari berbagai aspek. Dan ini juga untuk menanganinya melibatkan kedua orang tua dan keluarga besar jika perlu ya. Dan ini tentu memerlukan konseling psikolog ya untuk memperbaiki perilaku dan pola asuh dari orang tua dan keluarga. Ya, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah problem perilaku ya. Ini sering dikeluhkan juga oleh guru ya, dikirim ke klinik kami ya. Nah, ini anak ADHD ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau GPPH bahasa Indonesianya ya. Nah, ini anak-anak ini sering dikasih label ya macam-macam ya, ada yang nakal, ada yang hiperaktif, iseng, jahil, ceroboh, lupa, suka melamun ya. Jadi kalau yang dominan adalah hiperaktif, maka dia adalah anaknya hiperaktif, iseng, jahil, ceroboh. Tapi kalau yang dominan adalah inatensi, maka dia anak yang pelupa, suka melamun, dan suka ketinggalan barang-barang ya. Jadi ceroboh. Pokoknya tiap hari ada aja yang ketinggalan ya. Nah, ini adalah ciri-ciri khas dari anak-anak ADHD atau GPPH tadi ya. Oke. Nah, yang problem perilaku yang kedua adalah anak autis spektrum disorder ya. Ini juga sudah banyak, alhamdulillah masuk ke kelas inklusi. Nah, biasanya anak-anak ini dikenali ya atau dilabeli sebagai anak yang aneh ya, ada agak aneh tanda kutip ya.
gaya bicara atau interaksinya yang aneh, suka menyendiri atau asik sendiri, sering juga hiperaktif ya, seperti anak IPPH tadi, dan tidak suka ketika rutinitasnya diganggu. Ya, misalnya dia biasanya duduk di baris pertama, ketika disuruh pindah ke belakang dia nggak mau, dan itu bisa menimbulkan kemarahan atau tantrum yang luar biasa ya. Ya, lanjut. Nah, bagaimana tips menghadapi anak-anak dengan problem perilaku ini ya? Jadi diagnosisnya mesti jelas dulu ya. Jadi nggak semua anak hiperaktif itu adalah ADHD, nggak semua anak hiperaktif itu adalah ASD. Ada juga yang hiperaktifnya masih normal gitu ya, masih masih dalam batas kewajaran walaupun mungkin lebih aktif dibandingkan anak-anak yang lain. Oleh karena itu, ADHD dan Autism Spectrum Disorder ini memerlukan observasi, screening, dan diagnosis dari profesional ya. Karena kalau memang betul seperti itu, tentu dia memerlukan terapi-terapi dan bahkan mungkin juga perlu obat ya. Nah, anak-anak seperti apa yang bisa masuk ke kelas inklusi ini ya? Anak ADHD sih sebetulnya bisa dimasukkan dalam kelas inklusi ya. Kita bisa menempatkannya duduk di dekat guru ya, karena anak-anak ini kan fokusnya mudah beralih ya. Jadi kalau fokusnya udah beralih sedikit, kita ingatkan dia. Nah, biasanya bisa tuh ya. Dan anak-anak yang hiperaktif ini biasanya kita berikan aktivitas fisik yang cukup sehari-hari ya. Jadi kalau pada anak-anak TKB itu, saya sarankan kepada gurunya untuk biarkan dia bermain di luar setengah jam, jadi datang lebih lebih awal, biarkan dia main prosotan, main ayunan dan sebagainya. Ketika anak itu sudah puas bergerak, maka dia kan biasanya akan menjadi lebih tenang dan lebih fokus ya. Jadi tergantung dari gejala apa yang dominan pada anak tersebut. Nah, ini juga peran guru ya. Kalau kita menghadapi anak ADHD dan ASD di kelas kita, peran guru adalah kita perlukan untuk mengevaluasi perilaku anak sehari-hari dan kemampuan dia untuk bersosialisasi ya, terutama pada anak ASD ya. Nah, yang penting adalah kita harus mengenali tadi ya, kalau anak ASD itu kan dia senangnya rutinitas gitu ya. Nah, itu kita harus belajar apa sih yang bikin dia tantrum biasanya ya. Biasanya sih karena tadi pensilnya tiba-tiba patah atau dia ketinggalan rautan pensilnya masih yang warna kuning, warna hijau, dan sebagainya. Nah, ini makanya tadi ya, diagnosis harus jelas dulu, sehingga kita juga bisa bagaimana menghadapi dia sehari-hari. Ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah problem komunikasi dan interaksi. Jadi, pasien-pasien saya yang autis, ya maupun yang dengan social communication disorder atau gangguan komunikasi sosial ini sebetulnya dia bisa masuk sekolah inklusi ya. Mereka sudah dapat berkomunikasi sederhana, menyatakan keinginan bisa, kemudian menjawab pertanyaan yang sederhana bisa, bercerita yang sederhana juga bisa. Nah, tetapi anak-anak begini biasanya kesulitan dalam menginisiasi, mengajak teman bermain ya. Jadi dia nunggu diajak main, nunggu diajak ngobrol gitu ya. Nah inilah kita peran guru di sini ya dalam kelas inklusi itu adalah membantu anak-anak tersebut untuk berinteraksi atau bermain dengan anak lain. Dan biasanya saya menulis surat tuh ke gurunya, mohon dibantu anak ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, dengan anak lain, dan biasanya saya minta orang tuanya untuk mencari ada nggak sih anak yang baik gitu di kelasnya tersebut, yang selalu mau ngajak dia main gitu, mengajak berinteraksi dengan anak lain, karena anak-anak ini juga sebetulnya pengen main dengan anak yang lain tentunya ya, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara memulai pembicaraan, bagaimana mengajak bermain, dan bagaimana involve dalam satu percakapan gitu ya. Jadi anak-anak ini tentu sangat memerlukan bantuan dalam berinteraksi dengan teman-temannya ya. Oke. Nah, yang lain adalah anak dengan gagap ya atau gangguan artikulasi. Ini sering juga terdapat pada anak usia sekolah ya. Nah, ini tentunya ini tidak terlalu berat sebetulnya ya, tapi yang penting adalah melarang anak lain untuk meledek gitu ya, nggak boleh ya. Kemudian juga anak diminta untuk berbicara perlahan-lahan dan memberikan kesempatan yang cukup untuk mendengarkan anak bicara, dan bahkan mungkin juga kita bisa membantu untuk dia belajar bicara di depan anak-anak yang lain. Dan biasanya juga anak-anak ini memerlukan terapi ya kalau sudah usia sekolah masih gagap atau ada gangguan artikulasi. Nah, ini adalah
tiga level dari anak autis ya. Jadi anak autis itu ketika dia sudah di usia sekolah kita harus membagi menjadi level 1, level 2, dan level 3 ya. Nah tadi yang level 1 itu dia tetap memerlukan support ya dalam berinteraksi dengan anak lain dalam melakukan permainan. Nah ini biasanya yang level 1 ini bisa kita masukkan dalam kelas inklusi. Level 2 mungkin juga bisa, tetapi dia itu sangat membutuhkan support ya dari orang-orang sekelilingnya dalam berinteraksi karena dia masih sendiri gitu ya. Dan level 3 tentu yang lebih berat lagi, dia sangat membutuhkan support yang mendasar ya. Jadi kita mesti lihat-lihat dulu tadi makanya jadi pun di sekolah inklusi yang sudah berpengalaman ya, yang sudah puluhan tahun mempunyai kelas inklusi, mereka akan membagi anak-anak autis ini dalam level-level tersebut ya. Jadi dimasukkan ke kelas khusus dulu, kemudian baru kalau sudah bisa baru digabungkan dengan anak-anak yang lain ya. Ya, lanjut. Nah, ini dengan anak-anak dengan gangguan kesehatan ya. Nah, ini biasanya anak-anak dengan penyakit kronik ya. Misalnya anak-anak dengan keganasan ya, dia harus bolak-balik ke rumah sakit untuk mendapat kemoterapi atau radioterapi. Kemudian anak hemofilia, talasemia ya, atau penyakit ginjal kronik yang harus sering kontrol untuk hemodialisis maupun terapi lain ya. Nah ini mungkin kita tidak terlalu banyak masalah ya karena tugas-tugas bisa dikerjakan di rumah ya. Jadi sering saya melihat juga kalau lagi visit pasien di Bangsal tuh di RSCM lagi video call sama gurunya ya mengerjakan tugas dan sebagainya ya. Jadi anak-anak ini juga perlu support mental ya. Mungkin dengan sesekali mengunjungi di rumah sakit atau video call dengan teman-temannya ya supaya anak ini tetap bersemangat ya. Jadi itulah yang bisa kita lakukan untuk anak-anak dengan gangguan kesehatan. Nah, yang terakhir adalah ya slide berikutnya. Anak berbakat ya atau gifted nih. Sebulan terakhir ini saya punya pasien 2 anak berbakat ya. Jadi dia datang ke TKA umur 4,5 tahun ya. Pinter banget anak perempuan. Dia sudah bisa baca umur 3 tahun, sudah bisa baca, berhitung, dan kali-kalian udah bisa. Dan itu dia belajar sendiri. Nah, anak-anak ini suka di label ya. Sok tahu, banyak bertanya, sulit diatur karena selalu bertanya jika dilarang atau diatur. Kemudian juga sering juga ada problem perilaku ya atau emosi ya. Biasanya karena iseng, karena bosen ya. Atau jadi malas sekolah karena sekolah itu terlalu mudah buat dia. Dan akhirnya ada juga yang tantrum ya. Jadi klien saya ini juga ini anak pinter banget ya. Jadi suka malas sekolah dan juga emosian gitu. Karena dia sudah bisa baca di TKA baru diajarin A, I, U, E, O. Saya bilang ya bosen lah Bu ya. Anak ini udah bisa kemana-mana masih diajarinya A, I, U, E, O aja gitu. Udah gitu juga dia tidak pernah bisa menerima larangan ya tanpa penjelasan. Jadi saya bilang ke ibunya anak ini adalah anak 3,5 tahun, mentalnya mungkin masih anak usia 3,5 tahun, tapi intelektualnya sudah melebihi usianya ya. Jadi kita harus menghadapi dia dengan cara yang berbeda ya. Jadi anak ini punya problem perilaku, jadi dia suka menahan kencing ya. Jadi karena tadi anak-anak begini kan biasanya suka perfect juga ya. Dia maunya kamar mandi itu yang bersih gitu ya. Jadi karena tidak bersih, maka dia nggak mau kencing di sekolah. Jadi dia tahan terus sampai pulang sekolah. Jadi saya jelaskan betul seperti saya menjelaskan pada anak usia 8 tahun ya bahwa kalau menahan kencing itu akibatnya seperti ini, saya gambarkan kandung kencing itu seperti apa. Akhirnya dia mengerti gitu. Jadi dan dia berjanji untuk tidak menahan kencing lagi gitu ya. Jadi dia datang karena problem tadi emosi dan suka nahan pipis kalau di kelasnya. Ya, lanjut. Nah, ini adalah ciri anak berbakat ya tadi ya. Membaca pada usia yang lebih muda, lebih cepat dan lebih banyak. Kosakatanya juga banyak. Rasa ingin tahunya yang besar dan minat yang luas ya. Saya pernah punya anak berbakat gini, gifted. Uh, ada gambar paru-paru di tempat praktek saya. Dia bisa menerangkan tuh semua fungsi paru-paru dan sebagainya ya. Kemudian juga dia mempunyai inisiatif dan mandiri, dapat mengungkapkan pikiran dengan baik ya. Jadi anak yang 3,5 tahun tuh pas setengah tahun tadi tuh bisa menceritakan dengan baik itu kenapa dia nggak mau pipis di sekolah gitu ya. Dan kemudian juga dia kemampuan observasi yang baik ya. Jadi
begitu anak ini masuk, ini anak pandangannya tuh jadi cerdas banget gitu. Saya bilang, kayaknya anaknya suruh nunggu dulu di luar dulu deh Bu. Anak ini pasti tahu apa yang kita bicarakan. Jadi anak itu menunggu dulu di luar, ibunya cerita semuanya. Nah setelah itu baru anaknya dipanggil lagi ke dalam ruang praktek ya. Karena dia betul-betul seorang observer yang baik. Dan sebetulnya juga sangat terbuka terhadap stimulasi dari lingkungannya ya. Oke, lanjut. Nah ini tipsnya. Ya ini mungkin ini adalah ya tips saya sebagai seorang klinisi ya. Ya, berikanlah tugas yang lebih sulit gitu, atau menempatkan dia di kelas yang lebih tinggi ya. Nah, dulu juga umur 5 tahun saya udah bisa baca, saya kelas 1 SD juga umur 5 tahun. Guru saya suka kesel gitu, saya suka kalau udah selesai ngerjain tugas itu, saya suka iseng gitu. Akhirnya sama guru saya, guru SD saya dikasih tugas yang lebih sulit ya. Demikian juga waktu SMA, karena soal kimia saya cepat kerjakan, saya jadi iseng. Saya suka ngambil soal teman saya yang sebelah yang soalnya beda. Saya kerjain itu. Akhirnya ketahuan sama guru, saya dimarahin. Akhirnya kalau saya udah selesai mengerjakan tugas, saya harus cepat-cepat disuruh keluar ya, karena kalau nggak saya ngerjain punya teman gitu. Jadi itu sebetulnya bagaimana trik kita untuk menghadapi anak aja ya. Atau mungkin saya juga kemarin saya sarankan pada guru anak tersebut yang tadi pas setengah tahun ya, berikan dia tugas untuk mengajari temannya yang belum memahami pelajaran ya. Jadi anak saya dulu sekolah di SMA Lab School Kebayoran ya, jadi itu bagus sekali. Jadi dalam kelas itu diidentifikasi mana anak yang eh, menonjol dalam hal matematik, mana anak yang kurang dalam matematik. Jadi mereka akhirnya yang menonjol dalam hal matematik itu diminta ngajarin temannya yang kurang. Ini kan sangat bagus ya, mengajarkan anak kita untuk empati dan juga apa namanya bekerja sama ya. Dan ini baik sekali kalau diberlakukan juga di kelas inklusi. Kemudian ketiga adalah menjawab semua keinginan tahuannya dengan sabar ya. Jadi dan jangan lupa secara intelektual anak ini berada di atas usianya, tetapi juga secara mental masih anak seusianya. Jadi kalau tiba-tiba dia ngambek, tiba-tiba dia bete gitu ya, ya itulah anak, masih anak balita kan, dia pas setengah tahun itu masih balita ya. Oke. Ya. Nah, mungkin sebagai kesimpulan akhir ya, jadi memang kelas inklusi ini bukan hanya tanggung jawab guru ya, tetapi juga tentu sangat memerlukan kerjasama dari berbagai pihak ya. Ini adalah pendapat saya dari kacamata seorang klinisi ya. Pertama tentu sekolah dan sistem yang mendukung ya. Ada juga nih sekolah-sekolah saya praktek di daerah BSD tadinya menerima tuh anak ABK ya, tapi dalam berjalannya waktu mereka akhirnya nggak mau lagi nerima ya. Gitu. Ya tadi makanya sekolah dan sistem dan aturan dari dinas pendidikan mungkin juga harus mendukung ya. Kemudian juga mungkin perlu bantuan guru pendidikan khusus ya yang memberikan pendampingan secara berkala. Kemudian juga memerlukan kerjasama dari orang tua dan murid yang lain ya. Jadi sekolah-sekolah swasta di daerah saya praktek itu yang tadinya menerima akhirnya tidak menerima karena ada orang tua murid lain yang keberatan gitu. Akhirnya mereka tidak menerima lagi ya. Kemudian juga perlu pelatihan khusus untuk guru dan akhirnya kerjasama dengan profesional ya, baik psikolog, dokter anak, dokter saraf anak atau tumbuh kembang maupun terapis. Sekolah-sekolah yang swasta yang bagus-bagus tuh di daerah BSD itu mereka punya psikolog khusus ya, jadi menerima anak ABK dengan segala permasalahannya dengan cukup baik ya. Dan yang penting adalah diagnosis dan permasalahannya mesti jelas ya, sehingga kita juga penanganannya tepat serta penjelasan ke orang tua dapat lebih optimal ya. Jadi ada juga orang tua yang dikatakan anaknya disabilitas intelektual tapi tetap memaksakan anaknya di sekolah umum, ada juga yang seperti itu ya. Nah, makanya kita juga harus berhati-hati dalam menyampaikan hal tersebut ke orang tua. Mungkin dari saya itu saja, Dokter Rita. Ya, ya, makasih. terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Henry atas penjelasan yang panjang lebar dan jelas tentang anak berkebutuhan khusus tadi ya. Ternyata Bapak Ibu yang ada di rumah ya, tadi anak berkebutuhan khusus itu banyak sekali jenisnya ya Dok ya. Jadi yang saya mungkin ini ternyata anak yang gifted ya, anak-anak berbakat itu termasuk dalam anak-anak berkebutuhan khusus. Karena mungkin saking pinternya jadi sampai membuat masalah gitu ya Dok ya. Ya,
Mungkin kita sambung dengan diskusi ya, Dok ya? Boleh, Ya. boleh. Mungkin di antara Bapak Ibu yang ada di rumah, ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan kepada Dokter Handri? Tadi Ya, kalau nggak sebentar ya salah dok sudah ya. ada yang raise hand ya. Ya, sebentar, kita cek dulu. Sambil menunggu, oh ya ini ada yang raise hand. Sebentar ya dok ya, saya coba, kita yang ngatur dari sini ya dok ya. Supaya ini ya tertib ya. Ya, iya, kami beri kesempatan untuk penanya pertama dari Ibu Ana Suryono. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan langsung ditanggapi saja nanti ya dok ya. Terima kasih Ibu. Saya ada pertanyaan nih. Kebetulan di sekolah saya ada anak inklusi yang hambatan dalam belajar. Kira-kira anak ini sudah saya stimulus dengan sesuai dengan kebutuhannya dan sudah di asesmen bahwa usia kronologisnya dengan usia mentalnya itu berbeda. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih tips atau langkah menurut Ibu yang kami sebagai guru kan agak minim pengetahuan ya Bu tentang anak-anak inklusi ini supaya bisa mendeteksi anak ini punya kesulitan dalam hambatan belajar gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ana dari mana disebutkan Tadi dulu dari dari Ana ya, Dok ya. Ya, tadi dengan problem belajar ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul Ibu. Dari SDN Palmerah 25 pagi, Bu. Oh ya, silakan. Silakan dok, langsung dijawab saja. Ya, itu tadi problem belajar itu kan penyebabnya banyak ya. Bisa disabilitas intelektual, bisa specific learning disorder, bisa juga ADHD ya. Bisa juga autis ya. Jadi mesti jelas dulu diagnosisnya apa ya. Kalau disabilitas intelektual tentu kita harus lihat dulu level IQ-nya di mana ya. Karena kalau yang bisa mengikuti pelajaran umum itu yang borderline sebetulnya ya. Tetapi kalau yang disabilitas ringan itu biasanya mampu latih dan juga masih bisa akademik dasar. Tapi yang lebih rendah dari itu tentu tidak bisa. Nah, kalau problem belajarnya itu adalah tadi specific learning disorder itu biasanya untuk hal-hal tertentu aja dia nggak bisa. Tapi kalau dia nggak bisanya semua pelajaran, mungkin itu disabilitas intelektual. Kalau dia hanya kesulitan dalam satu mata pelajaran, itu mungkin specific learning disorder. Kalau dia hampir semua, tapi lebih karena tidak fokusnya dia mungkin juga ADHD. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya apa dan pendekatannya berbeda ya. Jadi kalau anak ADHD itu dengan terapi dan terapi obat ya, kalau udah usia sekolah kita perlu berikan obat, itu sangat drastis itu perbaikannya ya. Anak ADHD itu kalau kita kasih obat metilfenidat itu fokusnya langsung bagus, anaknya lebih anteng sehingga dia nggak usah bersusah-susah, dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Jadi itulah tadi kita harus tahu dulu Obatnya apa? penyebab problemnya itu ya. Diagnosisnya apa dulu. Ini nanyanya nggak bisa chat apa ya? Jadi dokter berarti yang harus dipastikan tuh diagnosisnya ya, Dok ya. Karena Ya, penanganannya tentu ya. berbeda-beda tadi Ya, ya, Dok ya. problem belajar, problem perilaku itu adalah satu terminologi umum sebetulnya. Tetapi apa yang mendasarinya, Yang mendasarinya gitu? seperti itu ya, Dok ya. Ya, terima kasih Dokter Handri. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kita beri kesempatan kepada Ibu Arisma Oktavia dari BPMP DKI Jakarta. Silakan. Langsung ke dokter saja. Makasih kesempatannya Ibu. Mungkin pertanyaan saya agak keluar dari tema ya Bu ya. Saya mau nanya, kebetulan saya punya anak usianya itu sekitar 18 bulan Bu. Anak laki-laki dan saya mau nanya, taunya anak itu sudah ada ABK seperti itu mulai dari umur berapa, dan saya juga sebenarnya khawatir anak saya itu umur saat ini itu belum mengeluarkan perkataan gitu Bu. Untuk manggil bunda atau ayah paling cuma kayak bun, iya gitu aja. Dan kebanyakan itu rata-rata anak saya kayak mau menunjukkan sesuatu itu hanya kayak tapi nunjuk gitu Bu. Itu
termasuk apa ya? Maklum saya kan masih baru pertama ya Bu ya punya anak ya. Jadi kayak ada khawatirnya juga gitu. Dan sedangkan untuk keponakan saya yang seumuran dengan anak saya ini perempuan dan dia sudah fasih gitu untuk bicaranya gitu. Gitu aja sih Bu. Makasih. Monggo langsung dok. Iya, ya terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau untuk anak bayi balita ya kita harus bandingkan dengan tahapan perkembangan anak-anak seusianya ya. Itu ada beberapa red flags namanya ya. Jadi misalnya anak 18 bulan itu dipanggil sudah noleh, kemudian sudah mulai mengucapkan kata-kata ya. Kalau 18 bulan itu bisa belasan kata ya. Kemudian juga kalau disuruh diperintah sudah mengerti. Kalau ditanya mana mama, mana papa, mana bagian wajah juga sudah bisa menunjuk ya. Mungkin menyebut belum tapi sudah bisa menunjuk ya. Jadi bandingkan saja Bu dengan milestone perkembangan yang normal, dan kalau memang ada kecurigaan tentu harus berkonsultasi dengan dokter spesialis anak yang terdekat ya. Yang harus diperhatikan adalah zaman sekarang ini anak terlalu dini diberikan screen time, dan inilah yang banyak datang ke praktek saya gitu ya. Anak dengan terkelambatan bicara. Karena apa? Umur 6 bulan sudah diberikan screen time ya. Makan sambil nonton TV, makan sambil lihat iPad atau gadget ya. Itu tidak boleh sama sekali karena akan menghambat perkembangan bicara bahasa dan interaksi ya. Jadi sebelum 2 tahun tidak boleh screen time ya. Kalaupun terpaksa usia 18 bulan sampai 2 tahun itu boleh screen time maksimal 1 jam, itu pun didampingi. Jadi yang namanya screen time pada anak balita itu harus didampingi. Jadi kita yang bercerita apa yang anak itu lihat ya. Karena tanpa didampingi dia nggak akan tahu yang dia lihat tuh apa ya. Akhirnya dia hanya mengoceh-ngoceh saja, mengulangi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar ya. Jadi saran saya sih bandingkan saja dengan tahapan milestone-nya ya. Kalau 18 bulan tadi yang saya bilang red flag tadi udah ada ya, dibawa aja ke dokter anak yang terdekat untuk konsultasi dan tadi diagnosisnya apa ya. Jangan cepat-cepat melabel anak berkebutuhan khusus pada balita ya, karena anak balita itu, bayi balita itu masih develop, masih berkembang. Jadi tidak pun kita diagnosis tidak firm, tidak berlaku seterusnya gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi kita harus deteksi keterlambatan iya, deteksi permasalahan iya, tapi jangan cepat-cepat melabel anak balita itu sebagai ABK gitu ya. Contohnya adalah anak balita yang hiperaktif, ya jangan dibilang ADHD dulu gitu ya, karena anak balita apalagi laki-laki ya mayoritas nggak bisa diem gitu ya. Mungkin itu saja jawaban saya. Terima kasih Dokter Henry. Tadi kalau kita simpulkan ya dok ya, yang di kasus yang Karisma tadi ya, 18 bulan, artinya di situ ternyata kita tidak boleh cepat-cepat memberikan label. Karena dan kalaupun label itu pun juga dia sifatnya tidak menetap ya dok ya. Sifatnya tidak menetap. Jadi suatu saat kemungkinan dengan penata laksanaan yang baik, dengan terapi yang baik, label tadi akan berubah seperti itu ya dok ya. Terus segera mungkin ya Bu Arisma tadi menyampaikan arahan dari Dokter Henry bahwa segera konsultasikan ke dokter anak yang terdekat biar kita tahu nih sebenarnya penyebab utamanya apa, diagnosis pastinya apa, seperti itu ya dok ya. Mungkin kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya ya dok ya. Silahkan dari panitia untuk ada penanya berikutnya. Ya, baik. Ya, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Siti Nuryani dari TK Kartika untuk bertanya. Untuk itu nanti Ibu Ayu ya setelah ini ya, kami persilakan. Oke, terima kasih waktunya Ibu. Gini Bu, di sekolah kami itu ada anak yang tapi kami ini tidak berani mau mendiagnosis termasuk tunalaras atau tidak gitu. Karena dia itu sukanya memang seperti tadi seperti yang disebutkan di ciri-ciri tunalaras. Dan dia itu merasa senang gitu Bu kalau berhasil mengganggu temennya gitu. Terus misalnya kita tegur, dia itu udahnya langsung tantrum. Kepada guru pun dia berani. Bahkan semalam sempat ibu guru sempat digigit tangannya gitu Ibu. Itu gimana ya Bu ya, tips atau yang baik bagi kami sebagai pendidik gitu Bu. Terima kasih Ibu.
Ibu dari tanah laut Iya, ya, dari dari jauh. tanah laut nih dok. Ya, terima kasih ya. Kalau anak dengan problem perilaku seperti itu ya yang dalam tanda kutip nakal ya atau antisosial, lagi-lagi kita mesti lihat keluarganya seperti apa, pola pengasuhannya seperti apa ya. Jadi saya selalu mendidik orang tua, mengedukasi orang tua bahwa perkembangan perilaku, emosi itu mulai dari umur 2 tahun sampai 5 tahun, dan kita harus bisa orang tua harus bisa mengendalikan itu, memfasilitasi perkembangan tersebut dengan baik gitu ya. Artinya ketika berperilaku yang tidak baik ya, umur 3 sampai 5 tahun, itu kita harus mulai menerapkan punishment and reward, punishment dan reward, karena anak umur segitu udah ngerti kita ngomong apa, udah ngerti dilarang, udah ngerti peraturan. Kita harus didik dia seperti itu gitu ya. Kalau itu tidak selesai di rumah, maka itu akan terbawa ke sekolah. Karena dia menganggap di rumah mungkin dia dibolehin aja seperti itu ya. Kalau pola asuhnya permisif, sangat permisif, apapun dibolehin, gak pernah dilarang, apa saja diturutin. Jika dia ke sekolah, maka dia menganggap itu sama aja gitu. Padahal ketika dia berinteraksi dengan orang di luar keluarganya, itu akan menjadi hal yang berbeda gitu ya. Jadi kita harus lihat lagi keluarganya Bu ya, karena memang nggak bisa hanya dari sekolah saja ya. Dan biasanya anak-anak tersebut memerlukan sosok yang otonom sebetulnya ya, sosok yang bisa mengatur dia ya. Jadi anak-anak begini lucunya kadang di rumah susah diatur, di sekolah bagus. Karena apa? Ada guru yang disegenin, ada guru yang dia suka gitu ya. Jadi dalam menghadapi anak-anak seperti ini ya kita harus bisa menerapkan tadi punishment and reward. Kalau kamu memukul teman kamu lagi, maka akan dihukum gitu ya. Dihukumnya ya bisa dalam bentuk mengerjakan tugas dan sebagainya ya, tentu bukan verbal maupun fisik. Dan itu harus dikomunikasikan ke keluarganya, ke orang tuanya, karena kalau di rumah juga nggak berubah ya percuma juga gitu ya. Jadi itu tadi mungkin Bu yang bisa diterapkan. Justru akhirnya kita sekolah itulah yang mendidik perilaku anak ini gitu ya, yang mestinya sudah selesai di sekolah ya. Jadi kadang-kadang tuh orang tua menyerahkan gurunya di sekolah. Aduh Bu, ini anak saya susah diatur, suka marah, suka tantrum, terserah ibu deh mau diapain. Jadi Karena seakan-akan ya, orang tua menyerahkan ya ya. itu tugas orang tua. Kadang-kadang juga datang ke saya gitu, Dok, umur baru 4 tahun, Dok, anak saya bisa nggak dikasih terapi perilaku, susah diatur? Nggak bisa, Terserah saya dokter bilang. deh mau diapakan. Nggak mau, saya bilang. Saya harus didik bapak dan ibu dulu untuk mendidik anak dengan benar, karena itulah fungsi orang tua gitu ya. Menarik sekali ya dok ya. Tadi pertanyaan dari Ibu Siti dari Tanah Laut tadi ya. Jadi saya juga, ini ternyata mungkin kasus yang sering dialami oleh ibu-ibu yang lain, bahwa melihat anak dalam tanda kutip dia nakal gitu ya. Ternyata melihat anak nakal itu kita nggak lihat anaknya doang ya, tapi di sini kita harus melihat secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana keluarganya. Apakah dia menerapkan terlalu pola asuh yang permisif tadi ya dok ya, nggak pernah dilarang, nggak pernah istilahnya oke lah biarkan Semua. saja gitu. Dan tadi dokter menjelaskan kalau ternyata di usia 3-5 tahun tadi ya, boleh diterapkan reward and punishment umur segitu gitu dok? Ya. Punishment-nya seperti apa? Punishment-nya ya saya pernah baca dan ini cukup efektif. Dilarang melakukan hal yang dia sukai misalnya kan gini, dia senang nonton film kartun gitu, jatah nontonnya dikurangin gitu. Oh gitu. Jadi kalau ngasih punishment itu yang berefek bener ke anak gitu. Jadi kalau cuma disuruh berdiri di pojok situ doang belum tentu ini ya gitu. Kita harus lihat reaksi anak itu merasa terhukum atau tidak gitu. Gitu. Jadi memberi punishment-nya itu bukan sekedar kita anaknya disuruh lari, disuruh berdiri di depan kelas. Kalau dulu kan anak saya juga pernah dihukum gurunya suruh berdiri di depan kelas ya dok ya, sambil pegang telinga, sambil jewer telinganya gitu. Nah ternyata dalam membeli punishment ini buat ibu-ibu ya, ibu-ibu dan bapak para pengajar yang ada di rumah, tentu ternyata harus sesuai dengan kondisi anaknya, artinya umurnya. Nggak bisa anak umur 5 tahun disuruh punishment-nya itu lari keliling lapangan, tentu saja berbeda ya dok ya. Tadi berarti dengan yang dia sukai yang dikurangi, seperti dia senangnya nonton film kartun itu
jatahnya dulu misalnya 45 menit jadi cuma 15 menit seperti itu ya dok ya. Mm. Iya. Ya Ya. mungkin kalau untuk anak TK tadi kan ibunya TK ya, Iya. jadi ya mungkin kalau nakal lagi dikasih itu PR yang harus dikerjakan di situ, tungguin gitu kan. Suruh nulis saja. Ya suruh Suruh belajar menyalin nulis. ya. Iya kan sekalian untuk melancarkan. Itu kalau menyalin itu berarti dapat 2 ilmu dok. Iya. Pertama dia misalnya anak itu dengan gangguan menulis, tentu dia akan latihan Ya menulis. latihan. Yang kedua dia dapat materi. Misalnya menyalin di buku paket ya, ternyata dia dapat ilmu karena mungkin kalau gurunya yang mendengarkan dia nggak akan masuk ke dalam pemikirannya ya. Ya, terima kasih dok. Mungkin kita lanjut ke penanya berikutnya. Silahkan ibu, ini kayaknya banyak sekali ya yang sudah raise hand. Iya dok, ini luar biasa nih materi yang sangat keren nih. Atau ini yang ini saya bacakan. Ya boleh sebentar dok. Ini kita panggilkan Ibu Ayu Mandala. Kami persilahkan untuk bertanya kepada dokter langsung. Ya, selamat siang. Silakan. Saya dari guru SDN 2 Rukti Endah dari Lampung. Nah, kebetulan ini saya karena agak jauh ya lokasinya dari kota, itu untuk akses ke dokter spesialis itu sangat sulit ya, dokter. Nah, jadi adakah aplikasi atau cara untuk menentukan anak itu apakah berkebutuhan khusus atau tidak? Karena kayak di sekolah kami itu ada beberapa murid yang saya rasa dia tunagrahita. Hanya saja saya bingung untuk menyampaikan kepada wali murid, ke orang tuanya bahwa anaknya memiliki kebutuhan khusus. Karena kan kalau di daerah kampung, desa itu adalah stigma yang sangat negatif seperti itu. Semisal kalau ada seperti form atau apa yang bisa memunculkan bahwa oh ini anak ini memiliki kebutuhan khusus, sebagai bukti kami sebagai guru untuk memberikan kepada wali murid bahwa oh anak ibu bapak butuh bimbingan lebih lanjut. Nah kira-kira ada nggak hal seperti itu untuk kami sebagai guru? Ya. Langsung dijawab aja. Langsung saja. Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi di IDAI itu kita punya aplikasi Primaku ya. Nah, tapi memang itu hanya screening ya, screening secara umum saja. Apakah anak-anak ini memiliki satu kecurigaan ke arah keterlambatan tertentu ya. Ini baru screening saja, tetapi untuk diagnosis tentu harus ditentukan oleh profesional ya. Nah, tetapi kalau memang ibu curiga ini adalah anak tunagrahita, ibu bisa lihat apakah perkembangannya yang lain terlambat juga. Ya, biasanya anak tunagrahita ini jalannya juga terlambat, dan terutama juga perkembangan bicaranya tuh terlambat. Ya, di atas 3 tahun dia baru bisa bicara kalimat biasanya. Dan anak-anak ini memerlukan waktu yang lebih lama atau berulang-ulang untuk memahami suatu hal. Misalnya cuma mengenal warna atau mengenal huruf aja tuh lama banget. Nah, itu bisa jadi tanda spesifik ya. Dan juga dalam bantu diri, activity daily living ya. Dia bisa mandiri atau tidak. Memang kalau kita harus menyampaikan pada orang tua ya, karena apalagi kalau tunagrahita memang satu hal yang cukup berat diterima oleh orang tua. Orang tua kadang lebih menerima anaknya dibilang autis ketimbang disabilitas intelektual. Tapi seberapapun pahitnya tetap harus disampaikan Bu, kalau sudah jelas ya, karena kita kejar-kejaran dengan waktu gitu. Kalau memang anak ini hanya mampu sampai kelas 3 SD misalnya ya, toh yang penting dia akademik dasar sudah menguasai, tinggal mungkin memerlukan pelatihan untuk bekal hidupnya di kemudian hari gitu ya. Mungkin itu aplikasi Primaku Bu. Oh, Primaku ya. Primaku ya. Itu berbayar atau gratis? Enggak, itu memang khusus untuk orang tua Bu. Primaku dari IDAI. Oh, terima kasih Dok. Ya. Terima kasih Dokter Henry. Jadi ternyata IDAI itu sudah meluncurkan aplikasi untuk membantu orang tua ya? Iya, itu tumbuh kembang. Jadi ada grafik pertumbuhan, kemudian juga ada screening perkembangan. Ada screening. Nah mungkin apakah itu bisa di-download
istilahnya untuk semua orang, Bisa itu untuk awam, ya, jadi ya. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di ruang Zoom meeting pun ini juga bisa ya, misalnya mencoba mencari aplikasi Primaku. Nah, ini bisa memandu atau membantu Bapak Ibu seperti yang Ibu Ayu alami tadi ya, Dok ya, karena beliau ketika menemui anak dengan curiga berkebutuhan khusus, tapi bagaimana menjelaskan pada orang tua, mungkin beliau bingung. Sedangkan untuk merujuk ke dokter spesialis anak kan mungkin jauh sekali ya, Dok ya. Nah, ini mungkin yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang ada di rumah ya, bahwa bisa mendownload dengan aplikasi Primaku tadi. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa mungkin menjelaskan pada orang tua, ini loh, ini sebagai penyaring saja, sebagai screening saja. Nah, selanjutnya beliau silahkan untuk ke dokter spesialis ya, Dok ya. Ya. Terima kasih Dokter Henry. Silahkan selanjutnya untuk penanya berikutnya. Ya, untuk penanya selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Raden Ayi. Silahkan, Mbak, bisa langsung ke dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter. Saya bertanya, dokter, saya itu saya ngajar di SMK Negeri 17 Jakarta. Di sini ada 18 rombel, satu rombel itu pasti ada 2 siswa atau siswi yang ABK. Saya ngajar jurusan RPL, dokter. Yang satu orang tuanya sudah mengasih kami adalah autis. Yang satu menggunakan kursi roda, dokter. Yang satu kursi roda, tapi katanya tunadaksa ya, karena tangannya berbeda, jalan berjalan berbeda, gitu kan ya. Cuman kami kemarin screening, maksudnya memberikan saya sebagai guru produktif, anak itu lebih condong senang menggambar, yang tadi disebutkan. Tetapi saat dia belajar pembelajaran yang lain, dia sudah gak mau. Mendingan dia main handphone sendiri. Kalau yang autis itu saya lihat dia bawa laptop ke sekolahnya, dia lebih baik dia main game, tapi saat pembelajaran menggambar atau masalah pelajaran saya adalah pembelajaran pembuatan pemrograman game, dia lebih suka di situ. Tapi kalau pelajaran lain dia sudah nggak mau. Nah, ini saya untuk memberitahu ke guru yang lainnya seperti apa ya, dokter? Terima kasih. Terima kasih. Tadi SMK-nya Bapak mengajarkan pembuatan game gitu ya, Pak ya? Ya, pemrograman game Bu, ada Bu, di situ. Okay. Nah, justru anak-anak autis ini kan dia ingatan fotografisnya sangat bagus ya, Pak ya. Nah, biasanya memang justru diarahkannya ke situ. Saya selalu bilang bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini kalau sudah dia usia remaja, jangan melihat kekurangannya, tapi kita harus mencari kelebihannya apa dan kita maksimalkan di situ. Kalau anak autis senangnya memang malah bikin-bikin game gitu sih ya. Karena kan dia nggak perlu berinteraksi sama orang. Ya, jadi dia jangan dikasih kegiatan yang banyak berinteraksi sama orang, itu akan sangat menyiksa mereka gitu. Biasanya mereka justru emang lebih senang di situ. Ya, kalau memang dia bawa laptop, senangnya programnya ya udah nggak apa-apa di situ ya. Dimaksimalkan di situ. Ya, kita arahkan untuk bisa bikin program-program tertentu yang tentu nanti dia dewasa bisa untuk bekal dia mandiri gitu ya. Tentunya tetap kita encourage dia untuk tetap berinteraksi dengan anak yang lain, tetapi ya itulah salah satu kelebihannya yang bisa kita optimalkan. Kalau yang tunadaksa tadi kakinya ya Pak ya, tapi kecerdasannya baik Pak. Kecerdasannya baik Bu, cuman kalau disuruh menulis dia kayak yang lama gitu ya Bu. Ya, karena kan tangannya rada bagaimana gitu ya. Tapi kalau disuruh menggambar itu lebih bagus daripada teman-temannya. Nah, ya itu juga. Seperti itu. Nah, ya makanya kita cari tahu kelebihannya dia apa, ya kita maksimalkan di situ. Ya kalau perlu, saya selalu mengatakan kalau udah anak autis ABK, dia senangnya gambar, ya udah dimaksimalkan aja di situ gitu, ya. Atau sekarang kan banyak menggambar dengan komputer ya, macam-macam, nggak harus dengan pakai tangan gitu ya, dan juga mengerjakan tugas sekolah juga nggak harus dengan menulis dengan tangan. Dengan kemajuan teknologi itu bisa dibantu sekali gitu ya. Mungkin itu bisa membantu Pak. Oke, terima kasih Bu. Berarti buat yang guru yang lainnya mungkin dirubah ya Bu ya, cara pengajarannya untuk kedua orang ini, karena surat dokternya sih ada sih sebenarnya. Ya makanya
jangan juga kadang-kadang kalau di sekolah umum itu anak ABK ini juga kalau memang dia sudah ada satu hal yang dia kuasai dengan baik, kita optimalkan di situ ya. Jadi mungkin pelajaran-pelajaran lain yang ya udahlah, nggak usah terlalu Kayak gitu. ya Iya. nggak usah dikejar gitu. Jadi kalau anak ABK tadi, apalagi anak autis ya dok ya, kalau dia sudah remaja itu memang kita ibaratnya lupakan kelemahannya, tapi kita cari potensi dan kelebihannya seperti tadi ya. Iya. Ternyata dia hobinya melukis, ya Lukis, itu yang kita iya. gali. Intinya kan kita berusaha untuk memberikan bekal biar anak nanti bisa mandiri ketika dia udah dewasa, seperti itu ya dok ya. Iya, saya punya juga anak remaja, pasien anak remaja autis, dia senang masak. Oh iya. Ya, saya bilang ya udah sekolahin chef aja, saya bilang kan dia senang tuh kalau resep itu kan udah takarannya udah pasti kan. Anak autis kan senangnya hal-hal yang pasti, yang runut gitu, urutan resepnya, urutan masaknya, ya udah jadiin Masih bisa ya dok. aja. Artinya anak autis itu masih bisa untuk kita latih, mampu didik atau mampu latih seperti itu masih bisa Masih ya. bisa. Masih bisa ya. Jadi artinya ketika seseorang itu didiagnosa autis tuh bukanlah itu akhir dari segalanya, bukan ya dok ya. Ternyata dengan seseorang ketika didiagnosis autis masih bisa potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan. Tadi kalau dia ternyata lebih bagus dengan gambar ya, terus memasak dengan keterampilan seperti itu ya dok ya. Ya, terima kasih Dokter Handri. Mungkin kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Iya, baik. Makin sore makin seru nih ya dok ya. Pertanyaannya makin banyak nih sepertinya. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada, saya nggak tahu ya karena nggak lihat fotonya, ini Bapak atau Ibu Eci, monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih. Siang menjelang sore dok, saya mau tertarik dengan gifted. Apakah kedengaran suara Iya, saya? terdengar bagus. Iya. Ya. Jadi saya mau tanya apakah ada untuk bagaimana untuk mendeteksi untuk anak-anak gifted gitu. Tadi saya lihat cerita dokter tuh, kok saya merefleksikan ke anak saya sendiri gitu. Dia juga seperti itu gitu, menjadi perfeksionis sampai menahan pipis, tidak mau di tempat yang kotor, dan memang pembicaraannya itu tidak sesuai umurnya gitu ya. Dan itu terlihat dari kecil, makin sekarang sih udah kelas 4 SD, tapi ciri-ciri itu udah terlihat dari sejak dia umur 3-4 tahun gitu. Sampai kadang orang-orang sekitarnya kewalahan gitu untuk menjawab. Dia bertanya tentang atom, dia bertanya tentang tokoh-tokoh dunia gitu. Jadi setiap hari itu pengen di-challenge gitu. Apa hari ini mau belajar tentang history atau sejarah apa gitu. Lalu ada di satu masa yang ayahnya kewalahan karena setiap di dalam perjalanan itu pembicaraannya tuh melelahkan. Jadi kalau nyetir itu udah nggak konsen gitu. Nah, dia merasa paling cocok berbicara dengan kakeknya karena kebetulan kakeknya seorang dokter, jadi nyambung nih bahas apa aja semuanya gitu. Nah, menjadi masalah ketika di dalam komunitas gitu. Dia tadinya ada dalam satu komunitas, akhirnya dia menarik diri di komunitas itu karena dia merasa komunitas tersebut nggak membuat dia bertumbuh gitu. Di kelas 2 dia bisa memutuskan bahwa saya nggak bertumbuh nih di sini gitu. Dia bisa mengkoreksi bagaimana presentasinya itu katanya kurang bagus, tidak rapi, tidak teratur, lalu bagaimana cara dia pengen buka kursus untuk bikin video buat anak-anak seperti itu. Jadi sekarang di tahap agak kewalahan untuk mengikuti semua kemauannya, dan di sekolah pun jadinya seperti anggap enteng gitu, anggap remeh gitu. Karena kalau nggak challenging dia nggak mau ngikutin gitu. Kalau biasa-biasa aja kayaknya aku udah bisa kok gitu. Nah itu kan menjadi sikap yang tidak baik. Silahkan Dokter Henry. Seperti yang diceritakan tadi ya dok ya kayaknya ya. Saya punya pasien tuh satu yang tadi 4,5 tahun, satu lagi udah agak besar ya, sehingga
akhirnya saya mengirim ke psikolog khusus untuk anak berbakat ya. Karena orang tuanya juga harus konseling bagaimana menghadapi anak-anak seperti ini. Ya memang anak-anak berbakat ini memang intelijensinya melampaui usianya ya. Jadi kadang-kadang dianggap aneh gitu ya. Jadi ya kita harus bisa memfasilitasi hal-hal tersebut gitu ya. Karena kalau dia berada di lingkungan yang dia nggak bisa nyambung ngomongnya, atau nih ngomongin apa sih gitu, akhirnya ya dia tadi ya bete, terus kayak menganggap remeh dan sebagainya. Tentu kalau itu berulang-ulang terus di lingkungan yang tersebut, akhirnya perilaku itu bisa menetap dan itu tentu kan tidak bagus. Memang kita harus mencarikan sekolah yang khusus juga sih Bu ya untuk anak-anak ini. Anak-anak ini ya, Dok. Iya, dan sayangnya belum banyak. Kebanyakan sih sekolah swasta yang mahal-mahal itu, yang memang betul-betul mereka punya psikolog yang bisa membuatkan program yang sifatnya individual gitu ya. Seperti misalnya teman saya juga punya anak juga berbakat di sekolah di Australia, apa tuh namanya, international school gitu. Itu ada kayak high scope gitu, juga punya anak sekolah-sekolah kelas-kelas anak berbakat seperti itu ya. Ya mungkin Ibu perlu konseling juga ke psikolog khusus anak berbakat ya. Tapi intinya ada seperti itu Bu. Kita memang kewalahan sih memang. Tapi ya dia lari, kita mau nggak mau jadi orang tuanya juga ikut lari gitu. Karena kalau dia tidak puas dengan lingkungan, apalagi itu lingkungan keluarga, maka dia akan bosan, akan tantrum, akan emosi dan sebagainya ya. Tadi kan katanya senang bikin program video buat anak, mengajarkan video, bikin video buat anak. Ya nggak apa-apa, itu buat kesibukan dia. Kayak tadi yang anak 4,5 tahun itu, Bu, suruh aja gurunya ngajarin anak lain baca, kan? Itu cari kesibukan Ini buat juga dia, gitu. tadi berarti solusinya mengajarkan Iya, ya. Kelas berapa iya. tadi ya? Tadi kelas 4 SD. Kelas 4 SD ya. Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Artinya ya kita harus inovatif dan kreatif gitu jadi orang tua ya. Jadi harus selalu berusaha mencari kesibukan yang pas buat dia, dan emang melelahkan, memang saya juga akui melelahkan gitu ya. Jadi ya itulah tantangannya. Dan ya tadi konseling ke psikolog anak berbakat aja, bukan tadi yang anak yang udah besar tadi juga saya anjurkan begitu. Nah ini kan berarti nanti ketika dia di konsultasi ke psikolog anak, kemungkinan akan dia diberikan semacam terapi perilaku ya Dok ya, atau semacam ya edukasi. Nah itu sampai seberapa efektif ketika umurnya itu berapa Dok? Misalnya apakah ada batasan, oh ini hanya sampai kelas 6 SD, sesudah lewat kelas 6 SD sudah nggak efektif, oh hanya sampai SMP kelas 3, sesudah lewat SMP kelas 3 sudah nggak efektif. Apakah ada batasan umur Dok kita untuk memberikan mengkonsultasikan ke psikolog atau ke dokter anak seperti itu? Ya, saya pikir sih nggak ada batasan usia ya. Nggak ada batasan usia, artinya kalau memang anak ini adalah anak berbakat dan selalu ada problem, ya kita harus mencari solusinya gitu. Sama aja sih kayak yang lain ya, penyebabnya apa. Karena problem perilaku itu harus kita runut lagi ke belakang. Kenapa sih? Oh dia bosen, dia menganggap itu semua mudah gitu. Jadi akhirnya menggampangkan, kemudian juga suka emosian gitu ya. Jadi ya itu tadi, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Ya, terima kasih Dokter Henry. Ini masih banyak, silahkan ada yang penanya berikutnya. Ya, penanya berikutnya. Waktu kita sampai jam berapa ya Ibu Panitia? Sampai jam 3 Bun, Dok. Sampai jam 3 berarti ya, masih ada waktu 4 menit lagi ya. Ya. Masih ada 4 antrian penanya nih Dok. Boleh ya kita lanjutkan. Ya, baik. Ya, siap. Ya, baik, untuk antrian selanjutnya. Loket pakai antrian nih Dok, saking banyaknya ya. Kami persilakan kepada Ibu Endang Susilowati untuk bertanya langsung kepada dokter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Setio. Saya dari TK Cinta Kasih Seci, Jakarta Barat. Kebetulan saya berprofesi sebagai guru toddler usia 2-3 tahun. Biasanya memang usia-usia rawan ya Dok untuk menerima ataupun mendidik anak yang usia seperti itu. Kebetulan saya sendiri mengalami hal yang sedang saya jalankan yang dari berbaring ini.
ada anak usianya paling besar di antara teman-temannya, dia umur 3 tahun 4 bulan, laki-laki. Dari awal tes, artinya tes bukan kita tes mengartikan dia bisa atau tidak ya dok, kita tes observasi ya, observasi karena jujur saja sebetulnya sudah cukup banyak anak ABK yang ada di sekolah Cinta Kasih. Tapi ya itu kembali, kadang-kadang kita melakukan kecolongan nih dok, ada orang tua yang terbuka, ada yang orang tua menutupi, karena kan memang kalau tes ataupun saat masuk itu kita observasi hanya sekali 2 kali mungkin tidak terlalu terlihat, tapi setelah menjalankan ataupun aktivitas di sekolah biasanya terlihat. Untuk anak yang saya pegang ini belum berbicara, dari mulutnya hanya mengeluarkan liur, ekspresi yang dia sampaikan ke kita itu hanya berupa gigitan, cubitan, dan tarik kerudung, tarik rambut gitu ya. Itu yang hanya dia lakukan. Jadi sebetulnya saya juga sudah pernah baca di Google, yaitu salah satu interaksi dia ya, karena dia tidak bisa mengekspresikan apa yang ingin dia sampaikan. Itu yang awam saya ketahui. Tapi dia tidak melakukan itu kepada orang lain, kepada anak lain maksudnya, tidak melakukan hal itu terhadap anak yang lain. Dia hanya melakukan itu terhadap guru dan pendamping guru. Memang baru 3 bulan kita berjalan untuk pembelajaran ini atau untuk sekolah ini. Meskipun kegiatannya pun hanya kemandirian, perkembangan yang motoriknya, seperti itu dok. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, dengan usia dia 3 tahun, kan dia akan melakukan naik jenjang nih dok ya, dari toddler, terus naik ke kelompok bermain yang lebih besar, ke TKA, ke TKB. Dengan hal seperti ini, yang ingin saya tanyakan kembali, apakah kasarannya dok, kita izinkan dia untuk pindah jenjang, padahal dari segi kemampuan mungkin bisa dibilang kemandiriannya ataupun perkembangan yang lainnya belum sesuai dengan usia anak yang lainnya. Kalau seandainya pun kita tidak naikkan jenjang, kan kalau untuk usia anak dini kan tidak ada yang namanya tinggal kelas ya dok. Semua kan naik sesuai dengan usia perkembangannya. Tapi ya ini yang saya tanyakan, jika kita paksakan nanti dia ke jenjang berikutnya, tapi istilahnya beban dia akan semakin banyak, artinya akan semakin kejar-kejaran nih anak dengan tuntutan perkembangan sesuai usianya. Kira-kira apakah memang kita izinkan dia naik atau kita bilang ke orang tua untuk kita melakukan lagi pengulangan kembali atau bagaimana dok? Mohon bantuan dari Dokter Setio. Ya, terima kasih dok untuk Bu Endang ya untuk pertanyaannya. Jadi memang ini kerap saya juga mendapat konsulan dari guru-guru toddler ya. Jadi sebetulnya para guru ini sudah mengetahui bahwa anak didiknya ada yang bermasalah. Memang perlu dukungan dari profesional untuk menjelaskan diagnosisnya. Karena kalau enggak, kadang sering orang tua nggak percaya gitu, menganggap bahwa anaknya oke-oke aja ya. Kalau 3 tahun 4 bulan belum bicara tentu sudah sangat terlambat Ibu ya. Dan kalau anak di atas 2 tahun itu belum bisa bicara, belum bisa komunikasi, maka akan timbul problem perilaku. Ya tadi, ngamuk, tantrum, karena dia belum bisa mengungkapkan apa kebutuhan dia, dan kita juga nggak tahu maunya dia apa gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ibu sebaiknya menganjurkan orang tuanya untuk menemui profesional ya untuk mendapatkan terapi pastinya. 3 tahun 4 bulan tuh anak udah bisa bercerita, udah bisa sharing cerita sama temennya ya, sudah bisa mengungkapkan pikirannya. Jadi sekolah itu adalah lingkungan untuk memberikan stimulasi ya. Tetapi ketika sudah ada keterlambatan, ada masalah, maka anak tersebut perlu terapi ya. Jadi ini guru-guru juga udah banyak tahu kok, guru-guru toddler ya, bahwa mana anak-anak yang perlu terapi, mana yang tidak. Bahkan ada juga banyak juga orang tua guru-guru sekolah swasta yang sedikit memaksa orang tua untuk pergi ke klinik tumbuh kembang karena banyak juga orang tua merasa anakku baik-baik aja kok gitu. Ya enggak, jangan dinaikkan, jangan dinaikkan ke berikutnya, karena kalau dinaikkan berikutnya tanpa diperbaiki itu akan membuat stresornya makin besar. Benar yang Bu Endang bilang tadi. Nanti kalau dia
dicampur sama anak 5 tahun yang ngomongnya udah gimana, udah rame gitu, dia makin stres, makin lagi marah. Makanya marahnya sama guru karena kan ini kok kayak nggak ngerti sih masalahku gitu loh. Gitu. Ya kasihan anak itu, jadi mesti dibantu. Jadi perlu dukungan profesional ya dok ya. Ya, Mungkin untuk keluarganya atau orang tuanya ini harus jadi sering juga tuh mengerti gitu. orang tua datang gitu, dok saya sih nggak, saya merasa anak saya oke-oke aja kok, ini saya disuruh gurunya aja nih, saya pengen Jadi anak, sudah langsung menolak. saya disuruh gurunya karena kalau nggak ada asesmen dari dokter anak saya nggak akan diterima gitu. Ada batin saya belum tentu juga asesmen saya membuat anak itu diterima. Jadi banyak juga orang tua yang seperti itu. Jadi saya pikir guru harus lebih tegas juga gitu. Gak apa-apa kalau emang kita tahu. Ya, terima kasih dok. Ya, mungkin kita lanjutkan pada penanya berikutnya. Ya, baik dok. Dok, ini kita coba dulu di room chat juga ada yang bertanya, tapi sebagian besar pertanyaannya sudah terjawab. Memang ini saya coba ini agak sedikit nih yang ya di chat mungkin banyak Bu Wati yang di ada chat. banyak dok, lumayan banyak nih ini. Mungkin Tapi kita sebagian baca sudah terjawab. tadi ada pertanyaan yang berbeda tadi. Ini saya coba yang agak berbeda nih ya. Izin bertanya gini dok, anak di sekolah saya kelas 1 suka mencuri dan sering tertangkap. Tapi saat tertangkap guru, anak tersebut biasa-biasa saja gitu, tanpa ada rasa takut atau bersalah. Nah, anak tersebut terlihat masa bodoh gitu, acuh tak acuh gitu, dan berani terhadap siapapun. Nah, kalau hal-hal seperti ini apakah termasuk berkebutuhan khusus? Kurang lebih seperti itu dok. Ini salah singkat-singkat aja karena waktunya pendek ya dok ya. Mohon di ini Jod. Iya, itu termasuk yang tunalaras sekali tadi ya. Itu kalau itu termasuk apa namanya oppositional disorder atau conduct disorder. Ada juga anak-anak yang seperti itu. Biasanya dari riwayat ADHD dulunya ya. Nah, kalau udah seperti tidak merasa bersalah, kadang-kadang ada juga yang berbuat kasar tuh, berbuat kasar pada binatang, apa tuh namanya? Dia mencuri tapi tidak merasa bersalah. Kalau sudah seperti itu, kita harus mencari bantuan profesional, dalam hal ini psikiater. Ya, karena dia apa tuh namanya, nilai-nilainya udah berbeda gitu. Dia tidak menganggap itu salah gitu. Apalagi kalau anaknya udah misalnya udah kelas 5, kelas 6 gitu ya. Bukan anak-anak yang umur 5-6 tahun lagi gitu yang mungkin belum ngerti mana benar mana salah. Tapi kalau anak itu sudah besar, sudah dikatakan berkali-kali, sudah dinasihati, sudah dihukum masih begitu juga, itu termasuk hati-hati, termasuk tadi conduct disorder atau possessional disorder, itu harus ke psikiater anak. Kalau sudah besar berarti ini sudah istilahnya gangguan ya dok ya? Iya. Sudah gangguan dan itu jelas kita memerlukan psikiater seperti itu. Saya pernah punya pasien, saya diagnosis dia ADHD pada saat kelas 1 SD. Saya bilang, ibu nih anaknya perlu terapi, perlu obat. Udah hilang tuh, nggak pernah datang lagi. Datang lagi ke saya umur kelas 4, kelas 5 SD. Jadi dia suka melawan gurunya, dia bolos sekolah, berkali-kali bolos, ke orang tuanya kewalahan. Saya bilang, maaf Bu, saya juga nggak bisa kalau udah kayak gini. Akhirnya saya refer ke psikiater anak. Gitu. Jadi sebelumnya itu tadi kelas 1, terus hilang, jadi ke kelas 4, terdeteksinya ternyata anak itu sering membolos. Gitu. Jadi kita juga hati-hati juga ya, ketika anak suka membolos tidak jelas seperti itu. Ya, ke berikutnya Ibu. Penanya selanjutnya ya dok ya. Baik. Nah, ini kalau yang super hiperaktif nih sampai mengganggu, suka meluk. Ya gimana nih dok? Di atas lagi ya. Isi memeluk dan mencium. Oh ini nih dok. Jadi kayak perilakunya ya, memeluk teman dan mencium baik laki-laki atau perempuan. Monggo dok mungkin. Sudah saya singkat-singkat aja dok karena waktunya tinggal 15 menit lagi nih. Ini berapa pertanyaan lagi ya Bu Wati ya? Masih banyak dok, tapi kita habiskan. Maksudnya kita batasi sampai berapa penanya lagi? 2? Boleh mungkin 2 lagi ya dok ya. Satu dari lagi, dan satu lagi dari room chat ya. Bapak Ibu ya yang tidak kita bisa tayangkan semuanya. Jadi, nanti waktu kita sambung lagi. Saya bacakan ya dok. Lagi ya dok ya. Ya, izin bertanya, di sekolah kami ada anak kelas 1 tunagrahita, ada asesmennya. Anaknya tidak bisa diam, selalu bergerak dan hiperaktif dengan temannya yang selalu iseng. Memeluk teman dan mencium baik laki-laki atau perempuan, katanya sayang. Kalau temannya tidak mau, dia akan memukul dan lari.
sampai gurunya kewalahan. Nah, di kelas ibunya pun ikut mendampingi, diberi tugas tidak mau mengerjakan, mewarnai, menebalkan gambar, nih tugas-tugasnya. Di kelas hanya berjalan mondar-mandir dan mengganggu teman-temannya. Bagaimana solusinya? Apa yang harus beliau lakukan nih, Dok? Sampai kapan gitu? Ya, tunagrahita itu juga macam-macam ya. Ada juga yang ada ada problem lain, misalnya tadi hiperaktif ya, atau problem perilaku ya. Kalau lihat ini sih sepertinya perlu terapi ya, atau kita memberikan anak-anak begini juga kadang ada namanya sensory processing disorder. Jadi dia tuh maksudnya sayang gitu, mau peluk, tapi akhirnya jadi mukul atau jadi dia mau ngelempar bola juga akhirnya malah kena temennya gitu. Dan itu kalau seperti ini sepertinya perlu terapi ya, karena dia sangat aktif dan tentu sehingga tidak mengganggu fokusnya juga gitu ya. Dan tadi soal mencium baik laki atau perempuan ya kan dia tidak, kalau anak tunagrahita kan kadang nggak tahu ya mana benar mana salah, ya itu harus berulang-ulang harus diberitahu bahwa kalau kita hanya boleh memeluk pada siapa gitu. Jadi dipakai gambar. Intinya dilakukan informasi itu secara Ya, berulang-ulang. Karena kan dia tunagrahita ya, artinya dia intelektualnya tidak seperti anak yang lain, belum mengerti konsep boleh tidak boleh gitu. Dan harus diulang-ulang memang gitu. Ya, terima kasih, Dok. Untuk berikutnya ke penanya terakhir ya, Dok ya. Ini ya. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak, tapi karena keterbatasan waktu kita batasi satu pertanyaan lagi, Dokter. Iya, satu pertanyaan lagi. Yang Ibu Hiyaratun Nadifah, sebenarnya menentukan ABK jenis ADHD, ASD, ADD itu dari psikiater. Guru tidak bisa menentukan jenis ABK yang gangguan sosial emosional seperti sepertinya, Dok, gitu. Dan apakah ABK tidak mampu mencapai ketuntasan kurikulum? Bolehkah tinggal kelas? Jika boleh, apakah perilakunya tidak akan semakin menjadi? Nih, Dok, nih. Ya, ini serba salah ya. Iya. Tentu untuk diagnosis memang guru mempunyai keterbatasan pastinya ya. Jadi memang diagnosis itu harus dari profesional ya. Bisa dari psikolog anak, psikiater, dokter anak, dokter tumbuh kembang anak maupun dokter saraf anak ya. Jadi memang harus ke profesional. Karena kalau udah jelas diagnosisnya kita jadi tahu bagaimana menghadapi anak itu. Karena kalau problem perilaku pada ADHD sama ASD bisa beda gitu walaupun tampilannya sama gitu ya. Kemudian kita juga tadi targetnya juga apa. Kalau anak autis walaupun dia high functioning belum tentu bisa tuntas semuanya, karena anak autis itu nggak paham bangsa kayak pelajaran kayak itu loh, bahwa kayak apa sih yang suruh ngafalin struktur kelurahan, kecamatan gitu-gitu, itu kan satu hal yang abstrak buat dia. Mungkin kalau pelajaran kita dulu IPS ya PMP gitu-gitu deh. Jadi memang ada pelajaran-pelajaran yang memang dia akan udah jangan dikasih target yang inilah. Menurut saya juga harus ditetapkan target yang memang harus dia tuntas. Ada juga target yang nggak usah gitu, karena memang kan berbeda gitu ya. Targetnya berbeda. Iya, betul. Kan mata pelajarannya banyak ya sekarang ya. Jadi itu harus dilihat-lihat lagi gitu, karena kalau kita menerima anak berkebutuhan khusus sebetulnya kurikulumnya juga mestinya individual gitu, jadi disesuaikan gitu. Jadi tentunya kebijakan dari sekolah maupun dari kesehatan tentunya ya, karena kalau enggak nanti anaknya frustasi gitu, orang tuanya frustasi, gurunya juga frustasi, anaknya frustasi. Iya, betul. Jangankan mereka, saya juga dulu SMA ada ilmu pengetahuan bumi antariksa. Kita semua bilang emang kita mau jadi astronot gitu. Sedangkan kita harus sekolah buat ujian nasional, belajar buat ujian nasional, buat ujian si penmaru gitu ya. Artinya kita aja yang SMA bukan ABK kewalahan gitu. Jadi kita harus berpikir seperti mereka gitu. Kewalahan gitu. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini kita harus semacam skala prioritas mana sih? Betul.
Jadi nggak boleh semua nih disuruh dia belajar, kita batasin aja. Ya. Yang penting-penting saja Ya, seperti ya. itu ya Dok ya. Oke. Kalau Mungkin nggak itu nanti ya. gurunya frustasi, orang Gurunya tuanya frustasi, juga. orang tua dan anaknya Anak, yang jelas ya. Ya. Terima kasih banyak ini Bu Ati, berarti sudah selesai ya, kita Nggak boleh satu selesaikan. lagi dok, kasihan nih dok, udah gelisah nih dok. Ya, materi boleh dibagikan, nggak apa-apa. Ya. Boleh materi di-share ke medsos masing-masing sekolah, boleh ya dok ya? Boleh. Boleh. Sudah Mau mendapatkan izin dulu? izin dari Iya. Dr. Henry. Ya. Siap, monggo. Silakan dok untuk closing statement. Terima kasih banyak Ibu Wati. Nah, Ya, siap. alhamdulillah dok, akhirnya walaupun masih banyak tentu yang tidak puas karena pertanyaannya tidak bisa terjawab, tapi tadi saya melihat variasi pertanyaannya luar biasa banyak dan kita bersyukur ya ternyata Dr. Henry bisa sharing ilmu dan sharing pengalaman ke, saya nggak nyangka, saya pikir hanya di DKI Jakarta, ternyata sampai kemana-mana. Ya, semoga insya Allah ya acara ini bermanfaat, membantu Bapak Ibu dan kita semua dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Terima kasih banyak kepada panitia dan juga kepada unit layanan disabilitas dari Jakarta Barat dan BPMP Provinsi DKI Jakarta. Kita telah menyelesaikan acara diskusi ya, podcast tentang penanganan anak TIP dan penanganan termasuk deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Terima kasih banyak pada narasumber kita, Dr. Henry ya, terima kasih banyak. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih yang tidak kepada Bapak Ibu semua atas panitia juga terima kasih ya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Juri. Terima kasih semuanya. Dengan mengizinkan podcast di Jakarta ini. Dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk jangan lupa mengisi link daftar hadir dan juga evaluasi kegiatan ya. Jangan lupa ya. Ya, insya Allah Bu, terima kasih Bu. Ya, sebelum live pastikan dulu untuk mengisi daftar hadir itu ya. Terima kasih kepada Dr. Henry dan Dr. Rita yang sudah luar biasa saya hari ini ya. Mohon live untuk ya. Zoom-nya Bu ya. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum bahwa ABK seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bagian kata kita tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Suden Jakbar naik taksi. Recording stopped. Kencang sekali. Wati dan kita pamit undur diri sampai kita ketemu lagi. Bapak Ibu sampai hari Jumat itu yang akan datang sampai dan apabila ada kesalahan ya. Daftar hadir sebelum dari terima kasih Bapak Ibu ya. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di akhir. Terima kasih. Waalaikumsalam.